Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Lutfia Rahmawati, mahasiswi jurusan Antropologi Sosial Universitas Diponegoro. Seperti yang telah teman-teman saksikan di cuplikan video sebelumnya, kita melihat banyak sekali orang dengan pakaian yang rapi, memainkan alat musik yang selaras dengan gerakan tarian, nada, dan suara yang seirama. Sebenarnya kesenian apa sih ini? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Pasti banyak kan dari teman-teman yang belum pernah melihat kesenian ini di daerah kalian, iya kan? Nah, Mimin kasih tahu nih, kesenian ini bernama kesenian hadroh yang berasal dari Jawa Timur. Seperti apa sih sejarah dan perkembangan seni hadroh di Jawa Timur dalam tradisi Islam Indonesia? Berikut penjelasannya. Untuk pelaksanaan kesenian hadroh di Jawa Timur dilakukan pada malam hari dan biasa disebut dengan Lailatul Hadroh. Penyelenggaraan hadroh dilakukan rutin pada malam Jumat dan waktu-waktu sakral dalam Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Hadrohan sering pula dilakukan dalam momen haul leluhur dan hajat individu yang berbarengan dengan selamatan yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan terhindar dari petaka atau bala dalam masa peralihan hidup atau rites of passage. Tempat pelaksanaan hadroh biasa dilakukan di masjid atau musola. Meskipun sebenarnya bisa dilakukan di halaman rumah penyelenggara, namun jika rumah penyelenggara dekat dengan masjid atau musola, maka lebih diutamakan melaksanakan hadroh di masjid atau musola tersebut. Terdapat banyak jenis kesenian yang menyenandungkan sholawat Nabi dan diiringi tabuhan rebana atau terbang seperti hadroh, banjari, qasidah, gambus, dan lain sebagainya. Di Jawa Timur, kesenian sholawat yang banyak dipraktekkan adalah hadroh yang ditampilkan sebuah organisasi yang bernama Isyari. Isyari merupakan organisasi sosial keagamaan yang menjalankan thariqah mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW yang anggotanya berasal dari kumpulan Jam'iyah Pembacaan Maulid Syaraful Anam dan disauti dengan bacaan sholawat hadroh. Dalam setiap penampilannya, pembacaan sholawat ini diiringi dengan tabuhan rebana dan sejenis tarian yang dinamakan tarian rodat. Pembacaan sholawat yang demikianlah yang kemudian disebut dengan hadroh. Amalan hadroh Isyari diklaim sebagai thariqah karena memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh kesenian yang serupa. Setiap elemen meliputi bacaan, lagu, tabuhan rebana, serta tarian rodat sendiri pun tidak boleh dimodifikasi kecuali oleh majelis hadi atau badal hadi sendiri. Majelis hadi merupakan orang yang memiliki sanad genetik kepada Habib Syekh Boto Putih, sementara badal hadi adalah mereka yang memiliki sanad keilmuan langsung kepada Habib Syekh Boto Putih. Transmisi amalan hadroh dari hadi ke jamaah Isyari juga harus digurukan lewat mekanisme talqin. Mekanisme talqin adalah pengajaran amalan hadroh yang dilakukan oleh hadi atau badal hadi kepada jamaah dengan metode musyafahah atau yang dilakukan secara berhadapan-hadapan. Orang yang pertama kali memperkenalkan kesenian ini kepada Indonesia adalah Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Bafaqih yang masyhur dengan nama Habib Syekh Boto Putih. Habib Syekh juga menjadi seorang mursyid thariqah hadroh Mahabbatur Rasul. Kesenian hadroh ini mulai menyebar luas khususnya di Jawa Timur dan Madura, dilakukan oleh Kyai Haji Abdul Rahim bin Abdul Hadi. Beliau juga yang mengarang kitab Diwan Hadroh ini yang berisi aturan baku keseluruhan hadroh serta bacaannya. Isyari NU diresmikan sebagai Banom, diberi mandat oleh petinggi Nahdlatul Ulama untuk mengusahakan penyebaran Isyari se-Indonesia sebagaimana organisasi induknya. Dalam setiap penyelenggaraan kesenian hadroh, ada beberapa orang yang terlibat dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, seperti seorang pemimpin yang disebut hadi atau badal hadi, rawi, orang penabuh terbang, dan sekelompok penari rodat lainnya. Hadi yang dimaksud di sini bukanlah seseorang yang mempunyai sanad genetik kepada Habib Syekh Bafaqih, melainkan pimpinan hadroh. Hadi dalam hadroh ini ada dua mas. Yang pertama itu dzurriyyahnya Habib Syekh Boto Putih, yang kedua yaitu pimpinan hadroh yang disebut bawa. Tugas orang hadi adalah membaca syair yang terdapat dalam kitab Maulid Syaraful Anam dan Diwan Hadroh. Satu paket syair yang terdapat dalam kitab tersebut kemudian disebut dengan muhud. Dalam hadroh, ada leluhur yang dimaksud di sini adalah ulama atau kiai yang telah menyebarkan dan mengajarkan agama di pesantren atau daerah tertentu.
Misalnya pada masa pemberian nama bayi, khitan, pernikahan, dan lain sebagainya. Aktivitas memimpin hadroh dengan membaca syair kitab Maulid Syariful Anam ini kemudian disebut dengan aktivitas bawa. Tugas dari penerbang adalah menabuh terbang sesuai dengan irama dan bagian yang ditentukan. Kemudian ada pembaca nathar dalam kitab Maulid Syariful Anam yang disebut rawi. Rawi berjumlah fleksibel, bisa 1 atau 2, tergantung kebutuhan. Tarian rodat dalam seni hadroh merupakan satu hal yang memberi warna yang khas. Akan tetapi, ada beberapa pakem-pakem yang tidak boleh diubah bahkan oleh hadis sekalipun. Pakem tersebut antara lain, tarian rodat diawali dengan posisi duduk tawaruk. Kemudian, para petugas rodat melakukan beberapa kombinasi gerakan, yaitu gerakan badan meliputi anggukan kepala, membungkuk, berdiri di atas lutut, dan menoleh. Dan yang kedua, gerakan tangan yaitu menengadahkan tangan ke muka, membuat lingkaran berlawanan arah jarum jam, dan lakukan sehingga menyerupai menulis huruf mim dan ha dalam abjad Arab yang mewakili kata Muhammad. Petugas rodat juga bertugas melakukan kecrek. Kecrek adalah jenis teknik pukulan tangan dengan irama ritmis yang saling bersaut-sautan antara irama kecrek utama dengan kecrek penyelat. Fungsi dari kecrek hadroh isyari adalah sebagai latar lagu dan pemanis lagu saat hadi sebagai solo vokal mulai menyanyi. Teknik pukulan kecrek hadroh isyari ada 2, yaitu pukulan yahum dan pukulan jos, yang dilakukan secara bersama-samaan dan bersautan. Meskipun istilah pukulannya sama dengan teknik pukulan rebana, kecrek memiliki ritme yang berbeda. Selain melakukan tarian dan kecrek, petugas rodat juga menyanyikan syair berisi pujian kepada Nabi yang merupakan sautan atas syair yang dibaca oleh hadi. Syair yang dibaca oleh petugas rodat ini kemudian disebut dengan lirik sholawatan. Sautan lirik dibaca setelah hadi melakukan solo vokal pembacaan syair Maulid Syariful Anam. Bagian sautan ini terdapat dalam kitab Diwan Hadroh. Petugas rodat melakukan sautan dengan menirukan hadi yang terlebih dahulu membawakannya. Sautan ini bersifat repetitif, yakni terus diulang sampai hadi memutuskan untuk mengganti lagu dan mencontohkan lagu sholawatan dari kitab Diwan Hadroh yang lain. Setelah melakukan serangkaian gerakan rodat, kecrek, dan sautan, petugas rodat akan melakukan jeritan atau yang bisa disebut dengan suluk. Jeritan ini dimaksudkan sebagai puncak kenikmatan rasa cinta dari kegiatan bersolawat. Sautan dan jeritan serta kecrek oleh para petugas rodat ini bersifat unison, yakni dengan nada suara yang sama sehingga terciptalah sebuah harmoni suara. Dalam vokal-vokal seni hadroh, baik itu bawa, jawaban, dan jeritan selalu menggunakan nada yang tinggi. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan semangat atau giroh dalam berhadroh. Suara vokal hadroh terbilang unik dibandingkan dengan seni tarik suara yang lain. Toh teman-teman, notasinya sangat khas sehingga jangan sulit untuk menentukan kunci irama apa yang digunakan. Nah, ini dia teman-teman kesenian hadroh yang berasal dari Jawa Timur. Unik sekali ya teman-teman. Terdapat penari yang tak kenal lelah, penabuh, hingga pembaca sholawatnya yang memberikan kesan khusus pada kesenian ini. Semoga kesenian ini bisa menjadikan khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua yang bermula tidak tahu menjadi tahu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon koreksinya ya teman-teman. Tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.